Ternyata kita harus juga berinvestasi untuk apa? Untuk akhirat kita. Apa kemarin kaji Ustaz di sana? 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, investasi akhirat yang paling nomor 1 itu adalah pastikan kita mati membawa iman yang benar. Investasi akhirat yang paling utama di antara yang lain. Yang pertama yang paling hebat adalah pastikan kita mati membawa iman yang benar. Itulah ayat Quran yang menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang nanti hari di mana harta tak berguna, di mana anak tak menolong, wala banun, anak-anak pun tak dapat menolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makna hati yang bersih itu apa? Dia mati membawa iman yang benar, iman yang lurus, iman yang bersih. Katanya yang ibu amalkan dari tadi sambil menunggu Ustaz datang itu untuk memperbaharui iman kita. Betul? Nah, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu-ibu selepas pulang dari majelis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, salah silap kita Allah ampunkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Syariah PD menyebut itu? Karena memang Nabi yang menyampaikan kepada kita. Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kata Nabi? Ala ma yaqutu bihil khataya. Ada amal yang kalau amal itu dikerjakan, khataya Allah maafkan, Allah ampunkan dosa-dosa salah silap maksiat yang pernah dibuat. Wa yarfa' bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, apa amal itu? 3 amal yang disampaikan Nabi, insyaallah ada pada kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Yang pertama, amal yang kalau dikerjakan akan dapat mengumpulkan dosa, akan dapat mengangkat derajat kemudian hidup. Yang pertama, isbahul wudu alal makari. Orang yang tetap menyempurnakan wudu alal makari, sekalipun dalam keadaan sulit. Contohnya apa? Ibu tadi sholat subuh. Kalau orang nanti sempurna wudunya di waktu sholat zuhur, itu biasa. Karena sekalian mau mengademkan kepala, mau mendinginkan kepala, lama betul, sempurna namanya. Tapi ketika sejuk air, ketika air dingin di waktu subuh, saat itu ibu tetap menyempurnakan wudunya, itu amal yang dapat menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Ada yang dari sholat subuh? Ada. Nah, mungkin sebagian sempat di masjid, sebagian mungkin di rumah. Kalau untuk ibu-ibu, dua-duanya boleh. Di rumah boleh, di masjid lebih bagus. Kenapa lebih bagus di masjid Pak Ustaz? Meramaikan masjid, membina masjid, itu salah satu yang disebut Allah dalam Quran. Sesiapa saja yang membina masjid, kita mungkin tak bisa menyumbang loteng, kita tak dapat memberikan masjid lampu secantik seindah ini, kita tak bisa juga menyumbang agak 1 batang kipas angin, kita tak dapat juga memberikan masjid agak 10 kotak keramik. Gimana cara kami membina masjid Pak Ustaz? Ramaikan masjid dengan hadir sholat, dengan hadir pengajian, meramaikan, hidupkan suasananya, itu juga disebut membina masjid. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bagus. Cuma ibu-ibu yang tak sholat jamaah ke masjid, terlewat bagi dia satu amal yang luar biasa. Apa itu? Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempat duduknya sambil berzikir kepada Allah, kemudian tunggu matahari terbit. Sekarang terbit matahari agak-agak jam 6 kurang 5. Pas matahari terbit gak boleh sholat, karena itu dipakai dulu oleh orang kafir Quraisy, oleh orang-orang menyembah setan, karena keluarnya macam tanduk setan. Makanya salam anak-anak metal kan macam salam setan, dewi. Tak boleh ada anak-anak muda macam dia salam sama kawannya, ingatkan jangan, itu
diundang setan, ada yang misalnya setan. Tunggu agak-agak tegak sebelum tombak. Dulu Nabi tak ada jam, jadi tak tahu tak berapa waktu. Jadi tegak sebelum tombak diagak-agaklah oleh ulama sekitar 10 sampai 15 menit. Saya ulang sekali lagi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempat duduknya? Tak beranjak dari tempat duduk itu maksudnya apa? Bukan berarti ibu tadi sholat di sana terus di situ aja, tidak. Boleh pindah. Maksud tak beranjak dari tempat duduk, tidak keluar dari pekarangan masjid. Sudah berapa syarat? 2. Yang pertama, sholat subuh berjamaah, harus berjamaah, sendiri-sendiri tak ada. Yang kedua, tidak beranjak dari tempat duduk, maknanya tidak keluar dari pekarangan masjid. Yang ketiga, diisi dengan berzikir kepada Allah. Apa zikir yang sudah diajarkan oleh guru kita Ustaz Asyaf Rabbani? Amalkan. Apa zikir yang sudah diajarkan oleh guru kita para habaib? Amalkan. Pak Ustaz, kami tidak membaca lewat mulut, tapi kami menyimak kajian subuh. Apakah itu juga zikir Pak Ustaz? Sama. Ada kajian subuh, ayo benar belok. Sudah berapa syarat? 3. Kemudian tegak matahari, timbul matahari, hadir matahari, tunggu tegak sebelum tombak. Nama waktunya syuruk, nama sholat sunatnya isyraq. Ibu tegak 2 rakaat, maka apa kata Nabi? Pahalanya semisal dengan haji dan umroh. Tambah, sempurna. Mana tahu ada di antara kita yang tidak sempat haji. Mana tahu ada di antara kita yang tidak sempat umroh sekali. Datang malaikat maut, ternyata dia dulu pernah sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka itu semisal pahalanya dengan haji dan umroh. Tapi jangan gara-gara sholat ini ibu tak mau lagi haji dan umroh, bahkan duit yang sudah ditanggung diambilnya balik. Dan tetap haji dan umroh, tetap nanti mudah-mudahan kembali normal keadaan, orang Indonesia tetap bisa berhaji, tetap bisa kembali umroh. Amin ya rabbal alamin. Tapi pahala sholat sunat isyraq luar biasa. Jadi siapa yang dapat itu? Orang yang jamaah subuh ke masjid. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada sebelum sholat sunat sebelum subuh, ada sholat sunat 2 rakaat. Imam Nawawi menyebut itulah qobliyah subuh. Artinya apa? Lepas azan sebelum iqamah, ibu tegak 2 rakaat. Ringan saja. Jangan pula Yasin baca ayatnya. Saya pendek-pendek. 2 rakaat yang ringan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Apa perhiasan dunia yang banyak? Ada emasnya, ada intan berliannya, ada kendaraan mewah, ada rumah yang bertingkat-tingkat, keramik sampai memanjat ke dinding. Tak ada apa-apanya kalau ditimbang dengan 2 rakaat yang ringan sebelum subuh. Apa maknanya? Kalaulah 2 rakaat sebelum subuh saja seperti itu nilainya, apalagi sholat subuhnya. Nah, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prolog saya, ini pengantar yang akan disampaikan Ustaz hari ini, bukan masalah itu, tapi ini mengingatkan ibu-ibu istiqomah dalam pengajian. Apa kata ulama? 1 istiqomah lebih baik daripada 1000 kaumah. Nah, mendengarkan? Kita sekarang takjub dengan apa? Orang yang keramai, kata orang yang keramai. Sampai-sampai kalau ada kuburan yang agak aneh sedikit, dikatakan kuburan keramat, macam-macam ritual yang ada di sana. Jangan engkau, apa kata ulama? Kalau engkau menengok ada orang yang bisa terbang di atas awan, kalau engkau menengok ada orang yang bisa berjalan di atas air, lah terpar, jangan tertipu, karena setan jin bisa juga berbuat seperti ini. Tapi yang paling mahal itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah diambil dari kata koma, koma. Apa arti koma? Koma selama ini kami tahu orang sekarang di rumah sakit bosan bukan itu. Koma yang dimaksud di sini, koma tegak lurus sempurna.
namanya koa. Nah, ditambah kalimat ista di awal menjadi istiqomah. Dalam kaidah bahasa Arab, ista itu maknanya sungguh-sungguh. Jadi kalau istiqomah artinya apa? Sungguh-sungguh melakukan sesuatu dan tak akan miring ke kanan, tak akan kencong ke kiri, tak akan condong ke depan, tak akan merebah ke belakang, biar tegak lurus. Istiqomah. Jadi ibu selama ini istiqomah pengajian, banyak mungkin godaan, banyak mungkin cimeeh dari kawan, banyak mungkin macam-macam, tapi dia tetap istiqomah. Maka orang yang istiqomah nilai yang paling dipandang oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesiapa saja yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti saat itu mati datang malaikat kepadanya, alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena surga sudah disiapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat ya Rasulullah, tapi jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang, nanti berat aku mengamalkannya. Berikan aku nasihat ya Rasulullah. Nabi memberikan orang yang bertanya nasihat. Apa nasihat Nabi kepada dia? Amantu billah, katakan engkau beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu engkau istiqomah. Sudah. Jadi ibu kalau ingin investasi akhirat, apa investasi yang paling mudah Pak Ustaz, yang tapi tak berat melakukannya? Amantu billah, terus berada di jalan iman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian tidak lagi goyang, tak lagi goyang ke kanan kiri begini, dah istiqomah dalam amal, istiqomah dalam iman, insyaallah matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu orang yang istiqomah dalam imannya itu belajar kepada Ibrahim alaihissalam. Inilah kaji kita pada siang hari ini, pagi ini. Ada nama yang kita sebut dalam sholat selain nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu nama siapa? Ibrahim. Coba ibu cari. Mulai dari berniat, mulai dari takbir Al-Fatihah macam-macam sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cari selain nama Nabi Muhammad, hanya nama Ibrahim yang kita sebut, nama lagi lain ada. Tidakkah kita pernah bertanya, kenapa nama Ibrahim sampai diulang 4 kali Pak Ustaz? Kalau sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus tambah satu lagi, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali nama Ibrahim kita ulang-ulang terus dalam sholat kita. Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Kalau tentang Nabi Muhammad, bulan Oktober masuk Maulid Nabi, maka nanti akan banyak buya-buya kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mungkin dia mulai lupa dengan sejarah Nabi, dia mulai lupa dengan bagaimana Nabi dulu hidup, bagaimana dulu Nabi berjuang, nanti akan diceritakan dalam acara Maulid Nabi. Nah, kita juga harus tahu kenapa nama Ibrahim itu ada bersama Nabi Muhammad. Yang pertama, berkorbanlah kalian, kata Nabi, karena itu sunnahnya bapak kalian. Sunnah artinya apa? Kebiasaan. Jadi kalau ibu yang belum tahu sunnah, sunnah artinya kebiasaan. Jadi kalau ada kawan kita, ada bapak-bapak selepas makan merokok, selepas makan merokok. Tanya kawan, kenapa bapak merokok selepas makan? Itu sunnah. Sunnah siapa? Itu sunnah bapak itu. Kebiasaan dia. Nah, maka kalau nyebut sunnah, ujungnya jangan lupa sunnah Rasulullah, kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau yang sunnah saja artinya kebiasaan. Nah, ini sunnahnya bapak kalian, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang satu namanya Sarah. Kalau ada ibu namanya Sarah, itu istri Nabi Ibrahim. Nah, yang satu lagi namanya Hajar. Ibrahim punya anak berapa orang? 2 orang. Umur 86 tahun
dua-duanya jadi Rasul. Kira-kira berapa umur Ibrahim itu? Umur 86 dapat Ismail. 13 tahun setelah Ismail dapat Ishak. 90. Masya Allah. Makanya ini dalil ada orang lama menikah jangan bersedih hati kalau belum dapat anak. Banyak kawan bilang, mana ya caranya? Ke Singapura sudah, berobat ini sudah, terapi sudah, nggak dapat anak. Dan berapa lama nikah? 15 tahun. Belum ada apa-apanya. Umur baru berapa? Umur baru 30. Mungkin umur 86 nanti dapat. Macam Ibrahim alaihi salam. Ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya soleh dan solehah. Dan kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Ibu, dari ranji Ismail ini lanjutkan terus ke bawah sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tak kaitan kita dengan Ibrahim Pak Ustaz? Ada. Karena disebut oleh Nabi bapak nenek moyang kita itu Ibrahim alaihi salam. Kalau naik lagi ke atas semuanya dari Adam alaihi salam. Ibu yakin kita ini semua dari Adam dan Hawa kan? Gak ada yang mengatakan kita dari monyet. Charles Darwin, kita ini dulu awalnya monyet, lalu lama-lama ekornya memendek, jadilah dia macam manusia pada akhirnya. Saya tak setuju dengan itu. Kalau ibu setuju ya tak masalah. Kita ini semua dari Adam, kita ini semua punya ibu bernama Hawa. Nah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita bahas sedikit mengenai Ibrahim alaihissalam. Nanti akan kita keluarkan hikmah. Apa arti hikmah? Nasihat. Apa nasihatnya untuk kita? Tausiah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya seorang ayah namanya Azar. Siapa namanya? Azar. Azar ini seorang tokoh. Apa kerjaan Azar? Tuhan yang disembah oleh orang waktu itu Azar yang dia. Patungnya, berhala-berhalanya, itu Azar yang memahat, yang mengukir. Nanti dibeli oleh Namrud, raja yang berkuasa waktu itu. Namrud, ada raja yang hebat luar biasa sebelum Fir'aun, namanya Namrud. Dibeli oleh Namrud, ditaruh di kuil-kuil mereka, maka itulah yang mereka sembah, berhala-berhala. Yang membuat siapa? Azar. Azar itu siapa? Ayah kontan, ayah kandung Ibrahim alaihissalam. Lalu dinasihatilah oleh Ibrahim ayah. Karena Ibrahim punya agama tauhid. Kalau macam kita hari ini yang beragama Islam, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Lalu kata Ibrahim, ayah berhentilah lagi kerjaan ini ayah. Berhentilah lagi, taubatlah ayah. Apa jawaban Ibrahim mendapat tausiah nasihat dari anaknya? La illam tantahi. Kalimat ini ada dalam Quran. La illam tantahi. Kalau engkau tak berhenti menasihati aku Ibrahim, akan kulempar engkau pakai batu ini sampai mati. Pergi jauh-jauh, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Marah yang luar biasa. Pelajaran pertama, apakah Ibrahim mengutuk ayahnya? Apakah Nabi Ibrahim membalas cacian maki ayahnya? Nabi Ibrahim membalas dengan doa, walaupun engkau seperti itu wahai ayahku, akan tetap kudoakan semoga Allah mengampuni. Masya Allah. Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Gimana saya tak melawan sama dia Pak Ustaz? Pak Hasan mulutnya, tengoklah Pak Ustaz ini, kirimkan screenshot percakapannya dengan emaknya di kampung sama Ustaz saya. Tengoklah, oh kasar kan Pak Ustaz, wajar kami marah. Belum ada apa-apanya dengan caci maki azar dulu kepada Ibrahim alaihissalam. Ibu ingat, ala unabiukum bi akbaril kabair. Mau tahukah kalian kata Nabi ada dosa paling besar di antara yang besar-besar? Dosa kecil, dosa yang sedang, dosa yang besar. Di antara yang besar-besar, mana dosa yang paling besar Pak Ustaz? Tiga kata Nabi. Yang pertama, al-isyraku billah. Yang kedua, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu.
Al-Isyraku billah artinya berbuat syirik kepada Allah, dosa paling besar. Yang kedua, syahadat zur, memberikan kesaksian tapi kesaksian itu palsu, dosa besar. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ibu sholat hebat, hajinya 4 kali, umrohnya 8 kali, sholat tahajud tak tinggal, pengajian di mana-mana, baca Quran yang 4 juz sehari. Tapi kalau sama orang tua durhaka, sama orang tua tak baik-baik, sama orang tua penuh dengan dendam kesuman, sama orang tua tak diperhatikan, uququl walidain ada unak dihukum di akbaril kabair, itulah dosa besar di antara yang paling besar. Dari Biblia Allah yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim tidak boleh bergantung kepada ayah. Yang kedua, yang pertama dicaci maki oleh ayahnya, Nabi Ibrahim tak marah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tak boleh menggantungkan hidup selain kepada Allah. Yang pertama nampak pada ayah. Selama ini orang kalau sudah agak terdesak, ini tergambar pada anak-anak. Coba anak-anak kalau dia agak tertekan, dia agak terdesak oleh kawannya, maka dia akan memanggil ayah. Betul? Ayah. Agak besar dia sedikit, maka dia mulai mengatakan, itu ayah saya. Dia ingin membanggakan, menjagokan ayahnya. Ibrahim tak boleh membanggakan makhluk. Ibrahim tak boleh bergantung pada makhluk. Kalau ayah tempat engkau bergantung Ibrahim, ayahmu berseberangan dengan engkau, ayahmu menyembah berhala, engkau mengesahkan Allah. Ibrahim lepas dari ayah. Lepas dari ayah bukan berarti tidak berbakti kepada ayah. Nabi Ibrahim tak melawan. Dan yang pertama, Nabi Ibrahim tidak boleh bergantung pada ayah. Ibu macam itu juga. Saya ini hebat Ustaz, dia kan suami. Ya. Saya ini hebat Ustaz karena saya keturunan macam-macam. Ini pelajaran dari Ibrahim. Tak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Pak Ustaz, banyak orang sekarang menggantungkan hidup pada orang kampung. Pak Ustaz tak tahu saya orang mana. Orang itu Pak Ustaz, wajarlah. Contoh Ibrahim pergi masuk ke dalam kuil-kuil itu, dibabat habis oleh Ibrahim berhala-berhala yang tadi dibuat oleh ayah. Habis semuanya. Kapak. Kami di Minang namanya kapak. Itu apa namanya? Kapak. Kapak yang digunakan Ibrahim untuk menghabisi berhala tadi digantungkan oleh Ibrahim di satu berhala yang paling besar di antara berhala-berhala yang lain. Disisakan Ibrahim satu berhala besar digantungkan di leher itu kapak. Lalu ketika mereka pulang, tengoknya, hancur Tuhan kita. Mereka langsung curiga, ini pasti perbuatan Ibrahim, karena dia tak mau ikut dengan kita menyembah berhala. Maka dipanggil Ibrahim, sini, engkau yang buat ini semua. Kata Ibrahim, kalian ini kenapa tak tengok? Mana pula aku yang buat? Yang menghancurkan berhala-berhala ini hanya yang paling besar, kata Ibrahim. Tengok apa di lehernya. Kalau orang tak bisa lagi berdebat dengan otak, maka main kekuatannya, main otot. Macam hari ini juga, sekarang itu juga di negara ini. Kalau tak bisa debat dengan otak, main ototnya, main kekuasaannya. Betul? Nah, akhirnya apa kata Namrud? Tangkap Ibrahim ini. Tak bisa kita berdebat dengan otak, dengan dia kalah tidak. Tangkap dia. Ada Namrud berkuasa, punya kekuasaan. Tangkap, hidupkan api unggun yang besar, masukkan Ibrahim ke dalam. Kita pernah dapat cerita Ibrahim pernah dibakar, betul? Nah, inilah cikal bakalnya. Karena Ibrahim menghancurkan berhala mereka, ditangkap Ibrahim, dimasukkan ke dalam. Apa yang terjadi? Datanglah burung pipit. Tahu burung pipit? Kecil-kecil, membawa air di ujung paruhnya. Ditimpakannya ke bawah. Dalam burung pipit ditimpakannya. Kebayang nggak kalau burung pipit kecil aja, mungkin setetes 2 tetes saja, tertawa binatang-binatang yang lain. Burung pipit, apa yang kau buat ini? Api unggun besar di bawah, anda timpakan air beberapa tetes, bisakah itu memadamkan? Kata burung pipit apa? Dengan tersenyum burung pipit menjawab, aku tahu amalmu ini tak dapat memadamkan
mana belajar. Nah, tambah satu lagi, 5. Yang kelima, ilmu untuk apa diamalkan. Tapi gue dimuliakan Allah, apa jawab bibit? Aku tahu amal kami ini meneteskan beberapa tetes ke bawah akan memadamkan api. Kami tidak tahu, tapi kami dapat nanti mempertanggungjawabkan. Hai burung bibit, dulu selama kau hidup, kau tengok ada orang soleh dibakar, kau tengok ada Rasulullah dibakar. Apa amal yang perlu kau buat? Kami dapat bertanggungjawab, kata burung bibit. Kami akan mengatakan, ya Allah, kami dulu ikut memadamkan api dengan membawa beberapa butir air sesuai kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ibu jangan burung pipit. Kalau ada suami ibu suka pakai burung, maksudnya burung pipit ya. Dan pulang mana-mana nanti bilang suka dia burung pipit boleh, tapi kata ulama jangan dia diburung di sangkar yang kecil. Ya, ada juga burung pipit tahu sangkarnya kecil aja. Boleh merawat burung pipit, menjaga nangkap burung pipit, boleh. Buatkan dia kolam yang besar. Di situ ada pohon-pohonnya, ada macam sungai tabik di bawah, ada mungkin sehingga dia bebas merasa dia di alam lepas. Boleh. Ada beberapa jamaah buatkannya di belakang rumahnya itu ada pohon-pohonnya, enak burung pipitnya. Bukan di sangkar yang kecil. Tapi ada binatang yang lain. Kalau burung pipit mau memadamkan api, ada satu binatang yang lain. Kerjaannya apa? Meniup-niup api yang besar tadi. Apa itu? Cicak. Makanya hadis sahih berpahala membunuh cicak setiap malam Jumat. Ibu yang tak bisa berjihad ke Palestina, bukalah karet-karet gula yang itu, masukkan ke tangan, ibu bergerilya setiap malam Jumat. Mama mau ngapain? Mama mau jihad. Apa jihad mama? Kita tembak hantu cicak yang ada di rumah. Tembak, mati. Tapi ada juga kadang jamaah ini ibadah, Pak Ustaz, apa salah cicak sekarang Pak Ustaz? Itu kan cicak yang 30.000 tahun yang lalu Pak Ustaz. Iya juga. Tapi salah cicak sekarang apa? Dia dulu punya nenek moyang yang jahat di masa Ibrahim. Nah, kayaknya mesti baju syakur ini mantap pengurusnya. Tak ada cicak satu pun apa. Yang habis semua. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada nampak kawan kita nanti membunuh cicak, jangan marah. Berpahala membunuh cicak, apalagi di malam Jumat. Tapi burung pipit, apa pelajaran dari burung pipit? Ibu jangan katakan, "Alah Pak Ustaz, apa yang bisa kami buat macam ini Pak Ustaz? Kami ini orang biasa, rakyat biasa. Tak dapat kita merubah sesuatu Pak Ustaz yang nampak kezaliman di depan mata." Ibu, contoh ini salah satu contoh. Ada aksi membela ulama, ada aksi membela habaib. Lalu apa kata salah satu orang? Aduh Pak Ustaz, tak akan selesai di awal Pak Ustaz. Bukan begitu jawabannya, Pak. Bapak ikut serta membela, menolong, menyuarakan. Memang mungkin suara Bapak tak didengar orang. Mungkin memang aksi Bapak itu tak akan bisa merubah keadaan. Tapi Bapak menyelamatkan diri ketika esok ditanya oleh Allah, saya ikut ya Allah. Minimal apa? Minimal bersuara mungkin di medsos, mungkin membela di Facebook, atau mungkin tidak mau ikut ketika ada orang yang menyuruhkan. Ibu mengatakan saya tidak ikut barisan itu, saya tidak suka, karena bagaimanapun habaib ulama adalah wali-wali Allah. Belajar dari guru ini. Nah baik, kita kembali. Akhirnya orang kampung, Pak Ustaz, lalu gimana api yang membakar Ibrahim tadi Pak Ustaz? Diceritakan oleh Allah dalam Quran. Ya nar, hai api, kuni bardan. Bardan artinya sejuk, bardan artinya dingin. Hai api, jadi sejuklah engkau. Bardan, sejuk. Kalau ada yang punya suami Pak Bardan itu sejuk aja bawa. Dingin aja orang. Siapa nama suami ini? Bardan Ustaz. Itu wajar lah. Bardan artinya dingin, sejuk. Ya nah, kuni bardan. Jadilah engkau sejuk wahai api. Wassalaman, berikan selamat pada Ibrahim. Ibrahim keluar dari api, sejuk, dingin, macam masuk ke kulkas ya. Kalau api yang membakar dan
diusir. Oh, ini luar biasa ini. Ibrahim tak bisa tidak bunuh, usir saya dia. Diusirlah Ibrahim dari kampung. Sudah berapa orang menggantungkan hidup kepada ayah, ayah tak dapat menolong. Azar berseberangan dengan Ibrahim. Yang kedua, orang selalu bergantung pada orang kampung. Sekarang ini kan ini, alah Ustaz, bagaimana membangun ini persatuan kampung kami buat Ustaz. Ini nggak akan susah lah. Contoh, betul ya? Ibu, jangan bergantung pada orang kampung. Ibrahim terpisah dari kampungnya, diusir oleh orang kampung. Allah tak ingin Ibrahim menggantungkan hidup selain kepada Allah. Lalu ada yang unik. Ibrahim akan pergi hijrah ke mana? Palestina. Palestina kan hari ini harus dibantai oleh Israel laknatullah alaih. Ibrahim ingin nyebrang ke Palestina. Di perbatasan ada cek paspor macam masuk Singapura ya. Jadi adalah penjaga di perbatasan Palestina. Raja yang berkuasa waktu itu zalim juga. Apa perangai raja itu? Tidak namun nanti tadi di kampung Ibrahim. Nah, di perbatasan itu kalau ada bini orang yang cantik diambil. Tapi kalau adik tidak, kalau kakak tidak. Nah itu juga selera. Kalau jadi orang mau ya. Oh, lalu Ibrahim dapat bocoran. Ketika sampai giliran Ibrahim dan Sarah, waktu itu dengan Sarah mau cek masuk itu, lalu orang bertanya, ini siapa? Ini istrimu atau adikmu? Hadihi ukhti. Ini ukhti, saudari, bukan istri. Begitu. Hadihi ukhti. Ini saudari. Oh, ya lewat masuk. Cantik apapun kalau adik tidak mau dia, tapi kalau istri paham ya. Nah, lalu setelah lewat, masuk wajah Sarah pada Ibrahim. Ya, tadi kenapa kau bilang aku ini saudarimu? Aku dan istrimu. Kata Ibrahim, hadihi ukhti, kamu itu saudariku di jalan Allah. Jadi kalau ada suami ibu, sesekali dia ngaku kalau itu adiknya, sama kawan perempuannya, aku yang belajar dari Ibrahim. Nah, marah dulu. Ya, bang, kata bang kemarin itu siapa tuh bang yang foto berdua sama awak? Oh, itu adik perempuanku. Bapak tuh udah dengar kaji ini ya soalnya. Jadi boleh baca dulu Ustaz. Adik maksudnya itu adik di jalan Allah untuk menyelamatkan diri. Jelas ibu ya, jangan langsung marah. Karena juga kan bapak-bapak itu bilang ibu adiknya ada, padahal bininya. Nah karena Ibrahim macam dulu. Nah itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa bersandar pada ayah, tak bisa bersandar pada orang kampung karena Ibrahim terusir dari kampungnya. Tak bisa ayah menolong karena ayah berseberangan prinsip dengan Ibrahim. Siapa lagi? Biasanya istri tempat bersandar. Istri itu pun tak bisa diharapkan. Kenapa? Lama Nabi Ibrahim menanti anak, Sarah tak juga melahirkan. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Ibu sebagai perempuan, Hajar pun tak bisa menggantungkan hidup kepada Ibrahim. Masih merah Ismail, masih sedua jari besar tapak kaki Ismail. Ibrahim sudah pergi meninggalkan Hajar dari Makkah. Pergi ke mana? Balik ke Palestina. Saya agak potong-potong sedikit kisahnya, agak lompat-lompat. Kita ambil hikmahnya saja. Nah, waktu kita mau habis. Nah, setelah Ismail lahir di Makkah Al-Mukarramah, maka masih merah, masih bayi, masih sedua jari tapak Ismail. Ibrahim pergi meninggalkan Hajar. Meninggalkan bukan macam sekarang. Kalau sekarang ditinggalkannya karena memang faktor ya. 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Waktu itu karena panggilan dan suruhan Allah. Apakah Hajar putus asa? Tidak. Kehausan Ismail. Panas terik matahari, melihat anak yang kehausan, Hajar tak sampai hati, maka dicarilah air oleh Hajar. Lari dia ke bukit Sofa, tak ada air. Balik dia ke Marwah, tak ada air. Dari Marwah balik ke Sofa. Berapa kali bolak-balik? 7 kali. Sofa, Marwah,
lemah. Ibu tak boleh putus asa. Perempuan juga lemah Ustaz. Nah, lemahnya itu apa? Lemah lembut hatinya. Bukan lemah. Ada mencontohkan, ada berusaha mencari air, tapi Allah menilai usaha. Serahkan kepada Allah hasilnya. Air tak dapat disofa, air tak ada di marwah, tapi air memancar dari tumit Ismail yang kecil. Dihentak-hentakkan kakinya oleh Ismail karena kehausan, maka memancarlah air dari tumit Ismail. Terkesima Hajar menengok, dikejarnya Ismail. Maka apa kata Hajar? Zamzami, Zamzami. Zamzami artinya berkumpullah air, berkumpullah air. Hari ini kita sebut air itu dengan air Zamzam. Begitu ceritanya. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Kita tak dapat menggantungkan hidup selain kepada Allah. Terakhir, sama siapa orang sekarang suka menggantungkan hidup? Pada anak. Nah, mak sekolah kan kau tinggi-tinggi, nanti kalau mak tua, kalau kau yang jaga mak ya. Kan banyak pesan-pesan orang tua macam ini. Seolah-olah dia ingin menggantungkan hidupnya nanti di hari tua itu sama anak. Kalau anaknya tak mau jaga, mati dari dia. Kita yang ngaji tak macam itu. Hari ini, ibu punya anak. Oh, hebat-hebat anak saya berusaha. Satu dinas di Kapolda, satu sudah kawat di BRI, satu macam-macam. Ibu, Ismail menjadi anak dari Ibrahim, sedang lucu-lucunya, sedang sayang-sayangnya. Mungkin anak inilah nanti yang akan menjadi obat rindu, menjadi mungkin ketika sakit yang akan membuat sembuh. Tetapi Allah punya kehendak lain. Ismail yang sedang lucu-lucunya itu bermimpilah Ibrahim untuk apa? Sesingkat-singkat untuk menyembelih. Anak itu pun minta dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi dari kisah kita ini, ibu, banyak orang hari ini mulai dia gelisah. Kenapa gelisah? Karena orang-orang yang dulu tempat dia bergantung hari ini pun oleh, hari ini pun bangkrut, hari ini pun susah, sehingga semakin susahlah dia. Karena ada beberapa jamaah mulai bertanya sama saya, Pak Ustaz, apa hukumnya bunuh diri dia Pak Ustaz? Nampaknya ini menggantung diri. Ada juga jamaah, Pak Ustaz, Ustaz tahu jembatan Barelang di mana? Saya berpikir mungkin ini untuk meloncat ke bawah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang makanya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, haram mendengarkan musik kalau musik itu menghilangkan semangat hidup, kalau musik itu membuat orang putus asa. Dalam Islam musik yang tak boleh dua itu. Yang pertama, musik yang kalau didengarkan syair-syairnya membuat orang berhayal, membuat orang berimajinasi, membuat orang berpikiran untuk berbuat dosa. Saya ulang sekali lagi, musik yang haram dalam Islam dua. Yang pertama, musik-musik yang kalau didengarkan membuat orang berhayal, membayang-bayangkan, berimajinasi, ingin berbuat dosa dan maksiat, berzina dan lain sebagainya. Musik-musik yang cinta satu malam, belah duren, selimut tetangga, itu kan syair-syairnya kalau didengarkan membuat orang berhayal-hayal ingin berzina, buat dosa, betul. Yang kedua, mana musik yang tak boleh dalam Islam? Musik yang kalau didengarkan membuat orang hilang semangat hidup, putus asa. Contohnya apa? Termiskin di dunia, hamdan hati. Itu syair-syairnya buat orang letoy, lesu, lunglai, macam mumantir. Itu tak boleh. Tapi harus semangat, karena kalau nyawa masih ada di badan, tenggorokan masih ditempuh oleh nafas, menandakan Allah masih bagi rezeki dengan kita. Betul? Nah, ini pun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari tausiah ini tak panjang-panjang, tak banyak-banyak. Ibu, seperti apapun keadaan kita, kata orang pandemi belum lagi selesai Pak Ustaz. Betul. Kata orang wabah ini nanti sampai tahun 2022 Pak Ustaz, karena dikondisikan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ibu, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu berzikir kepada Allah akan selalu hatinya tenang. Betul? Maka ibu jangan tinggalkan majelis kita, ibu jangan tinggalkan zikir-zikir kita, karena itulah
bagi kita pada subuh hari Senin, pada pagi Senin yang insya Allah berkasih. Amin ya rabbal alamin. Saya buka sesi tanya jawab agak 5 menit. Kalau ada 15 menit. Oke. Kalau ada jamaah yang mau bertanya 1, 2, 3 orang, saya persilakan. Mulai dari ibu kita yang dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, gimana? Oke, masa mudanya pasang susu, siap. Terus. Ya. 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 Baik, Masya Allah. Nah, pertanyaan yang cerdas itu adalah pertanyaan yang kalau ditanyakan orang ikut tercerdas. Ya, itu pertanyaan yang bagus, baik. Jarang juga saya mendapat pertanyaan ini, tapi insya Allah ada jawaban. Pak Ustaz, ada orang yang pasang susu, ya waktu muda, lalu sekarang dia sudah berubah, sudah kuat. Mungkin dulu kata mahmudnya kamu dipasangkan ini susu, ini pantangannya, tak boleh makan ikan teri, tak boleh makan ikan asin. Sekarang udah pada sama dengan putih. Jadi lama dia semua pantangan itu. Gimana tuh Pak Ustaz? Dan dia sekarang sudah sholat, betul ya? Dia sudah sholat, dia sudah tobat lah Pak Ustaz. Pertanyaan yang luar biasa. Apakah perlu dibuang bendanya itu atau tidak? Saya pulang kampung. Waktu itu masih di Padang, pulang kampung karena 4 jam dari kota Padang, dekat lah saya rasa. Jadi pulang kampung, orang, oh ini Ustaz pulang, coba tahu yang Ustaz apa ya? Orang mencopot gigi palsu. Rupanya gigi palsu itu benar-benar sudah menempel kuat di gusinya. Kalau gigi palsu itu kan